Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar hari ini buat kalian semua? Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kali ini atau pada video kali ini kita akan belajar di salah satu fenomena geosfer, yaitu adalah tentang fenomena dinamika biosfer. Nah, pada dinamika biosfer ini kita akan mempelajari di subbab materi, atau pada video pembelajaran hari ini kita akan mempelajari di subbab materi tentang yang namanya persebaran flora fauna di dunia, dan fokus kita pada video ini adalah tentang yang namanya persebaran fauna di dunia. Seperti apa persebaran fauna di dunia, atau bagaimana klasifikasi dari sebaran fauna yang ada di dunia atau di bumi, belahan bumi ini? Baik, kita lihat di sini bahwa yang namanya fauna atau hewan yang ada di permukaan bumi, penyebarannya dipengaruhi oleh keadaan lingkungan hidup yang sesuai untuk tempat hidupnya. Jika suatu kelompok fauna sudah tidak sesuai lagi untuk menempati suatu daerah tertentu, maka kelompok fauna tersebut akan melakukan migrasi atau perpindahan ke daerah lain. Nah, jadi sebaran fauna di sini biasanya dipengaruhi oleh faktor dari morfologi suatu wilayahnya dan keadaan suatu wilayahnya. Dan apabila fauna tersebut dapat melakukan seleksi alam, maka dia bisa berhasil melakukan suatu evolusi. Jadi kalau fauna tersebut bisa melaksanakan suatu seleksi alam, ya, kemudian dan adaptasi dari sebuah tempat, maka fauna tersebut juga akan mengalami sebuah evolusi. Nah, tetapi apabila fauna tersebut tidak dapat melakukan seleksi alam atau adaptasi, maka fauna tersebut akan musnah. Bahkan kelompok fauna tersebut akan melakukan migrasi ke perpindahan ke daerah lain, begitu. Nah, secara garis besar, daerah persebaran fauna di dunia dapat kita klasifikasikan menjadi 6 wilayah persebaran. Ya, kita lihat satu persatu di sini tentang yang namanya sebaran flora, sebaran fauna yang ada di dunia. Yang pertama, klasifikasi pertama adalah fauna tipe paleartik. Kemudian yang kedua, fauna tipe neartik. Yang ketiga, fauna tipe neotropik. Yang keempat adalah fauna Ethiopian. Yang kelima adalah fauna oriental. Dan yang keenam adalah fauna Australian. Nah, jadi kita ada klasifikasinya, ada 6 di sini. Nah, bagaimana karakteristik dan sebaran-sebaran yang ada di permukaan bumi atau fauna permukaan bumi di sini? Kita lihat satu persatu klasifikasinya atau macamnya. Yang pertama kita lihat adalah fauna paleartik, di mana fauna paleartik ini merupakan fauna yang daerah persebarannya meliputi wilayah Siberia, Rusia, sebagian besar benua Eropa, daerah sekitar Laut Mediterania sampai dengan Afrika bagian utara, ya, termasuk Cina, Asia, bagian timur laut, termasuk Jepang, ya. Jadi di sini yang namanya fauna paleartik lebih kita kenal dengan yang namanya fauna kutub. Ya, jenis fauna yang termasuk paleartik diantaranya seperti yang namanya spesies anjing, ya, termasuk serigala, tikus, kelinci, beruang kutub ataupun rusa kutub. Nah, jadi daerah persebarannya kira-kira di benua Eropa, ya. Salah satunya kita lihat di Rusia, ya, di situ karena merupakan atau daerah kutub, maka hewan-hewannya lebih terkenal dengan fauna kutub. Salah satu contohnya adalah beruang kutub, ya. Kemudian yang kedua, fauna yang kedua adalah fauna neartik. Ya, di mana fauna neartik ini daerah persebarannya meliputi Amerika Utara sampai dengan Meksiko, ya. Jenis faunanya bermacam-macam seperti antelop, ya. Kemudian ada tikus berkantung, ada kalkun, kemudian juga ada berbagai jenis spesies burung. Nah, bisa kalian lihat di sini faunanya, bisa lihat di situ persebarannya di Amerika bagian utara, ya, sampai ke daerah Meksiko. Seperti contoh faunanya adalah, ya, ada burung kalkun, ya. Kemudian yang ketiga yaitu fauna neotropik, di mana fauna neotropik merupakan fauna yang daerah persebarannya meliputi Amerika Selatan atau Amerika Latin, Amerika Tengah, Meksiko bagian selatan, dan India bagian barat. Ya, di sini yang namanya fauna neotropik merupakan fauna di daerah atau mayoritas berada di Amerika bagian selatan atau Amerika Latin. Ya, jenis faunanya seperti ada armadillo, piranha, ya, ada juga ilama, ya, ada kura-kura, ya, rata-rata di negara-negara Amerika Latin. Ini salah satu contoh fauna adalah seperti armadillo. Ada yang menyebutnya terenggiling juga. Nah, ini adalah salah satu contoh dari fauna neotropik. Kemudian yang keempat yaitu fauna Ethiopian.
Ya, di mana daerah persebarannya atau fauna ini menyebar di sebagian besar Afrika, ya, kemudian Jazirah Arab bagian selatan dan Madagaskar. Nah, di mana yang namanya jenis fauna Ethiopian ini lebih dikenal dengan namanya fauna gurun, ya, seperti kuda Nil, ya, gorila, simpanse, unta, terenggiling. Nah, ini adalah salah satu daerah persebarannya di negara Afrika dan sebagian Jazirah Arab. Nah, contohnya faunanya seperti unta, juga ada citah, ya, fauna-fauna padang pasir begitu. Kemudian yang kelima yaitu fauna oriental, ya, di mana fauna oriental ini daerah persebarannya meliputi Asia Selatan dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Jadi Indonesia ini merupakan salah satu atau negara kita ini merupakan negara yang mempunyai fauna tipe oriental. Ya, seperti apa faunanya? Ini seperti ada orangutan, harimau, banteng, ya, kemudian ada gibbon. Nah, ini contohnya dari fauna oriental. Ya, kita berada di Asia Selatan dan Asia Tenggara, ya. Itu Asia Utara dan Asia Timur itu bukan termasuk oriental. Kalau Asia Utara dan Asia Timur itu adalah fauna paleartik, ya, begitu. Kemudian yang terakhir adalah fauna Australian, ya, di mana fauna Australian ini mempunyai daerah persebaran seperti Papua, ya, Kepulauan Aru, Australia dan Tasmania. Nah, di sini tipe-tipe Australian ini merupakan hewan-hewan yang mempunyai kantung, ya, dalam tubuhnya. Contohnya seperti kanguru, ya, platypus, kuskus koala, ya, ada cendrawasih juga, ya, hewan-hewan burung yang berwarna. Nah, ini penyebarannya contohnya di benua Australia, ya, contohnya seperti burung kakak tua dan juga ada kasuari begitu. Ya, mungkin itu tentang yang namanya materi tentang dinamika biosfer, yaitu adalah persebaran fauna yang ada di dunia. Dan tentunya kita tidak perlu berlama-lama, kalian harus mengetahui materi itu dan kalian boleh menambahkan atau mereferensikan materi-materi tentang yang namanya dinamika biosfer. Salah satunya adalah persebaran fauna di dunia. Dan jangan lupa like and subscribe-nya apabila video pembelajaran ini membantu kalian dalam proses belajar mandiri di rumah. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.